Kita masuk ke faslun fi darajatil wara'. Fasal tentang derajat-derajat wara'. Apa itu wara' sudah pernah kita sebutkan bahwa makna wara' adalah yaitu tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan membahayakan akhirat kita. Itu wara'. Ada yang mirip dengan wara' namanya zuhud. Dan perbedaannya juga tipis. Kalau zuhud artinya tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Maka semua yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita tinggalkan, berarti kita zuhud. Mana yang lebih utama, wara' atau zuhud? Jawabnya zuhud. Karena zuhud itu meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Sedangkan wara' adalah meninggalkan semua yang dikhawatirkan akan membahayakan akhirat kita. Dan yang namanya sesuatu yang membahayakan tidak lepas dari makruh. Demikian pula apa? Haram. Iya. Nah, di sini beliau Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin membagi sifat wara' itu menjadi 4 bagian atau 4 derajat. Kata beliau, wal wara'u lahu darajatun arba'. Dan sifat wara' itu memiliki 4 derajat. Ad-darajatul ula, derajat yang pertama dari sifat wara' apa? Wahya darajatul udul an kulli ma taqtadil fatwa tahrimuhu wa hadha la yahtaju ila amthilah. Yaitu derajat berpaling dari segala sesuatu yang difatwakan oleh para ulama bahwa itu hukumnya haram. Ya, wara' yang derajat yang pertama, dan ini adalah wara' yang wajib. Itu berpaling dari semua yang difatwakan oleh para ulama bahwa itu hukumnya haram. Ya, maka ini tidak butuh kepada contoh. Karena banyak banget ya perkara-perkara yang difatwakan oleh para ulama akan keharamannya. Contoh misalnya haramnya musik. Difatwakan oleh para ulama dari 4 madhab, dari ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah. Semua 4 madhab bersepakat akan haramnya musik dengan dalil-dalil yang sangat kuat sekali. Demikian pula fatwa para ulama bahwa haram makan daging kodok berdasarkan hadis yang melarang untuk membunuh kodok dan yang lainnya. Maka ketika kita tinggalkan dan berpaling dari yang difatwakan oleh para ulama akan keharamannya, berarti kita berada dalam derajat yang pertama dari kewara'an. Sekarang ad-darajatul tsaniyah, derajat yang kedua. Al-wara'u an kulli syubhatin la yajibu ijtinabuha walakin yustahabbu kama ya'ti fi qismi syubhat. Derajat yang kedua yaitu meninggalkan semua yang sifatnya samar atau syubhat. Meninggalkan semua yang sifatnya samar atau syubhat. Dan meninggalkan yang syubhat memang tidak wajib
namun hukumnya sunnah, Pak. Iya. Walaupun syubhat itu bertingkat-tingkat juga, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya syubhat, ya, maka kita tinggalkan, nanti kita naik kepada derajat yang kedua. Wa min hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebuah contoh adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak membuat kamu ragu. Contoh misalnya, kalau kita ragu, ya, terhadap suatu hadis, ada yang mengatakan bahwa hadis ini suatu ibadah, ada yang mengatakan bahwa ibadah ini sunnah, ada yang mengatakan ibadah ini nggak sunnah. Maka yang sikap yang warok bagaimana, Pak? Jangan lakukan dulu. Kenapa? Karena masalah ibadah pada asalnya hukumnya apa? Ya, jangan dilakukan dulu. Demikian pula perkara yang kita masih meragukan sebuah makanan misalnya. Apakah makanan ini mengandung babi atau enggak? Ada yang mengatakan katanya mengandung babi. Ada yang mengatakan enggak. Maka yang wara' adalah kita tidak makan. Walaupun memang pada asalnya makanan itu halal, sahih. Tapi sebagai sikap wara' kita adalah kita tinggalkan itu. Iya. Itu derajat yang keberapa? Yang kedua. Ad-darajatus tsalisah, derajat yang ketiga. Al-wara'u an ba'dil halal makhafatal wuqu'i fil haram. Itu wara' untuk meninggalkan sebagian yang halal karena takut jatuh kepada yang haram. Meninggalkan sebagian yang halal, ya, karena takut jatuh kepada apa? Takut jatuh kepada yang haram. Contoh bagaimana sesuatu yang sifatnya halal yang bisa dikhawatirkan ini bisa menyeret kepada apa? Yang haram, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Contoh misalnya kita tamasya, jalan-jalan ke suatu pantai. Tapi kita tahu di pantai itu ya campur baur lah, laki-laki, perempuan, dan perempuan juga pakaiannya tahu sendiri gitulah. Kita khawatir ini kita tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa mata kita untuk menundukkan apa? Pandangan gitu. Lalu kemudian udahlah saya nggak kesana lah. Iya. Kenapa? Karena kita takut mata kita tidak bisa dijaga. Kita takut kalau kita malah jatuh kepada yang haram. Iya. Ad-darajatur rabi'ah, derajat yang keempat. Al-wara'u an kulli ma laysa lillah wa huwa wara'us siddiqin. Apa itu derajat yang keempat, dan ini derajat wara' yang paling tinggi, yaitu meninggalkan semua sesuatu yang bukan karena Allah dan bukan di jalan Allah. Dan ini kata beliau wara'nya orang-orang yang siddiq. Misalul dzalik, di sini beliau memberikan contoh. Marwiya an Yahya bin Yahya an-Nisaburi rahmatullahi alaih annahu syariba dawaan faqalat lahu imra'atuhu law masyaita fi ad-dari qalilan hatta ya'mala ad-dawa'u faqala hadhi mishyatun la a'rifuha wa ana uhasibu nafsi mundu 30 sanah. Yahya bin Yahya an-Nisaburi rahimahullah
beliau itu gurunya Imam Bukhari ya, pernah minum obat Pak. Kemudian istrinya berkata, kalau bisa kamu berjalan sebentar supaya obatnya itu berfungsi. Kata Yahya bin Yahya, ya, berjalannya itu saya nggak tahu dalilnya apa katanya. Dan saya semenjak 30 tahun saya menghisab diri saya. Fahadha rajulun lam tahdhurhu niyatun fi hadhil mishyah tata'allaq fid din. Lihat Yahya bin Yahya ini, ya, beliau belum bisa menghadirkan niat karena Allah ketika berjalan, ya, setelah minum obat. Falam yuqdim alaih, sehingga beliau belum berani melakukannya. Takut kalau berjalannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adik-adik dipisah aja, jangan di situ. Pencar-pencar aja biar enggak ngobrol. Ya. Kita berada di majlis ta'lim, enggak boleh ngobrol ya adik-adik ya. Kata beliau, tahqiqu fihi anna al-wara' lahu awwalun wa ghayah. Dan tahqiq tentang masalah wara', kata beliau, bahwa sikap wara' itu ada awalan dan ada tujuan. Wa bainahuma darajatun fil ihtiyat, dan di antara kedua derajat tersebut ada beberapa derajat dalam kehati-hatian. Jadi sikap wara' itu hakikatnya Pak, kehati-hatian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganggap bahwa sikap wara' itu adalah sebaik-baik agama. Nabi mengatakan wa khairu dinikum al-wara'. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda wa khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agama kamu adalah sikap wara'. Masya Allah. Kenapa? Karena wara' itu hakikatnya kehati-hatian. Hati-hati jangan sampai akhirat kita cacat gitu. Kadang kita tidak hati-hati Pak. Ya. Nonton YouTube, Facebookan dan yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu kita habis buat nonton hal-hal yang enggak, bahkan terkadang qadarullah, ya, di situ kan ada tontonan-tontonan perempuan juga yang mempertontonkan aurat. Akhirnya kita malah membuat akhirat kita dan agama kita cacat. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini bahaya, ya. Kata beliau, fa kullama kana al-insanu ashadda tashdidan kana asra'a jawazan 'ala as-sirat. Seorang insan semakin kuat sifat waroknya, sifat kehati-hatian dalam agamanya, akhi, maka semakin nanti pada hari kiamat semakin cepat melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Kana asra' jawazan 'ala siratu akhafu dhahran, dan semakin ringan punggungnya. Watatafawatul manazil fil akhirah bihasbi tafawuti hadhihi darajati fil wara'. Bahkan perbedaan derajat penduduk surga dan perbedaan derajat manusia nanti di akhirat itu ditentukan oleh derajat waroknya dalam agama. Ya, derajat kehati-hatian dia dalam apa? Agama. Semakin dia hati-hati dalam agamanya, semakin dia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang hati-hati, enggak peduli dengan agamanya, semakin ia kurang derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, kata beliau, kama tatafawatu darakatun nar fi haqqi dhalamah bihasbi darajatil haram. Sebagaimana halnya juga, ya, penduduk api neraka juga bertingkat-tingkat dalam api neraka, Pak. Disesuaikan dengan tingkatan keharaman yang mereka lakukan.
Fa in syi'ta fazid fil ihtiyat wa in syi'ta fatarakhas. Maka jika kamu ingin mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, tambahkan sikap hati-hati kamu. Tapi kalau kamu tidak menginginkan derajat tinggi, ya silahkan kamu ya bermudah-mudahan dalam masalah ini. Falinafsika tahtatu wa 'alaiha tatarakhas. Ya. Maka ketika kamu hati-hati, itu keuntungan buat diri kamu. Dan ketika kamu bermudah-mudahan, itu kebinasaan buat diri kamu. Subhanallah ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Makanya akhi, agar kita bisa berhati-hati ya, sebelum kita melakukan perbuatan, penting sekali kita muhasabah. Muhasabah maksudnya apa, Pak? Maksudnya kita pikirkan dulu, kita pertanyakan dulu sebelum kita beraktivitas apapun, sebelum kita melakukan apapun, tanya dulu apa tujuannya. Iya. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, Masya Allah, yang berjudul Ighathatul Lahafan min Masaidi Syaitan, ketika beliau berbicara tentang muhasabatun nafs, muhasabah, introspeksi diri, dan betapa pentingnya introspeksi diri di dalam pembenahan jiwa. Dia mengatakan bahwa muhasabah itu adanya di dua tempat. Yang pertama, qablal amal, sebelum beramal, sebelum berbuat. Perbuatan apapun yang hendak kita lakukan, sebelum kita lakukan, tanya dulu, introspeksi dulu. Ya, kalau kita biasakan seperti itu, Masya Allah ya akhi, biiznillah, ya dengan izin Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak biasakan, sebelum berbuat kita introspeksi dulu, kita tanya dulu pada diri kita, ya akhirnya kita seringkali terkena godaan setan ya akhi. Bahkan terkadang kita malah terjerumus kepada yang haram, na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kata beliau, al-qismu tsani, bagian yang kedua, yaitu menjelaskan fi maratibis syubuhat wa tamyiziha 'anil halali wal haram, yaitu tentang tingkatan-tingkatan syubhat dan membedakan antara yang halal dan yang haram. Akhi, penting sekali kita mengetahui tentang tingkatan syubhat, akhi. Karena Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk meninggalkan syubhat. Nabi bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Kata Nabi, yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, dan di antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara syubhat samar. Lalu Nabi mengatakan apa? Siapa yang meninggalkan syubhat, ya, ittaqa syubhat, itu berhati-hati dalam perkara yang syubhat, maka sungguh ia telah menjaga kesucian agamanya dan kehormatannya. Tapi siapa yang jatuh kepada perkara yang syubhat, maka ia akan terseret kepada yang haram, kata Rasulullah SAW. Karra'i yar'a haulal hima, perumpamaannya kata Nabi seperti penggembala yang menggembalakan domba-dombanya dekat daerah larangan. Yushik an yarta'a fi, hampir-hampir gembala-gembalanya itu akan masuk ke daerah yang terlarang, kata beliau. Maka dari itu ya akhwat Islam, ya, martabat syubhat ini penting kita pahami. Kata beliau, wa haditsun Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu nassun fi hadhil aqsam ats-tsalatsah. Di mana hadis Nu'man bin Bashir yang saya sebutkan tadi,
Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Dan di antara yang halal dan yang haram ada apa? Ada yang syubhat. Itu jelas sekali menyebutkan agama kita ini tidak lepas dari 3. Ya. Yang pertama halal, jelas halalnya. Yang kedua apa? Haram, jelas haram. Dan yang ketiga apa, Pak? Yang sifatnya syubhat masih samar. Namun sesuatu yang syubhat itu Pak, sifatnya relatif, Pak. Disesuaikan dengan keilmuan seseorang. Semakin tinggi ilmunya, semakin jelas permasalahan. Semakin kurang ilmunya, semakin banyak yang syubhat. Makanya kalau antum ya semakin paham dalil, semakin dalam ilmu, insya Allah antum akan semakin tahu dalil-dalilnya. Insya Allah semakin sedikit perkara yang samar buat antum. Tapi ketika antum sedikit ilmunya, sedikit pengetahuan tentang dalilnya, akan semakin banyak syubhat, Pak. Semakin banyak yang nggak samar itu, sesuatu yang samar itu. Maka antum lihat orang-orang yang ngajinya nggak kenceng ya, ngajinya ngasal gitu. Karena kan penuntut ilmu itu ada yang sungguh-sungguh menuntut ilmunya untuk menghasilkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ada penuntut ilmu yang ngajinya asal-asalan, Pak. Nah, yang dikhawatirkan ini penuntut ilmu yang ngajinya asal-asalan, Pak. Kenapa kita khawatirkan? Karena keilmuannya tidak akan kokoh. Kalau ilmunya nggak kokoh, akan sangat mudah terkena syubhat. Sedikit ada penceramah yang membawakan argumentasi untuk membenarkan pemikirannya yang menyimpang, mudah sekali dia menerima argumentasi tersebut. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga menjadi syubhat buat dia. Kenapa? Karena yaitu kekurangan ilmu. Tapi kalau penuntut ilmu yang sungguh-sungguh menuntut ilmunya, setiap ada permasalahan yang samar pada dirinya segera ia gali, lihat dalilnya, bagaimana perkataan para ulamanya. Insya Allah orang seperti ini selamat, Pak. Selamat insya Allah. Ya. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi, ya perkara dalam masalah agama ada 3 tadi. Yang pertama yang halal, yang kedua apa? Yang haram, dan yang ketiga yang tengah-tengah. Itu yang belum jelas halal dan haramnya. Wa nahnu nakshiful ghita'a anha. Dan kita, kata beliau, akan membuka ya penutupnya. Maksudnya beliau akan menjelaskan tentang hakikat syubhat ini. Sesuatu yang samar di mana ia antara halal dan haram ini. Fanaqul, maka kami katakan, kata Imam Ibnu Qudamah, al-halalul mutlaqu alladzi la yata'allaqu bi dzatihi sifatun tujibu tahriman li'ainihi wa la yata'allaqu bi asbabihi ma yatruku ilaihi tahriman aw karahiyatan. Halal yang mutlak, yang jelas, yaitu halal yang tidak berhubungan secara zatnya sifat yang mengharuskan keharaman, ya, dan tidak berhubungan dengan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kepada yang haram atau yang makruh. Nah, ini halal yang sudah, yang jelas banget, Pak, yang mutlak. Jadi halal yang mutlak itu apa tadi? Yaitu halal yang benar-benar halal dan tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan sifat yang haram. Dan juga tidak berhubungan dengan sebab yang menyebabkan dia akan terjerumus kepada yang haram. Karena kan ada yang halal, tapi yang halal ini, Pak, bisa menjerumuskan kepada yang haram. Ada. Nah ini, jadi kata beliau halal yang mutlak seperti itu.
Misalu dzalik, contoh kata beliau. Al-ma, air. Alladzi ya'khudhu al-insan min al-matar, yang diambil dari hujan, itu air hujan. Qabla an yaqa ala milki ahadin, sebelum jatuh ke pemilikan seseorang. Iya. Maka air hujan jelas banget kehalalannya. Tidak ada syubhat padanya di situ. Contoh lagi, ikan yang ada di laut. Ikan yang ada di laut jelas kehalalannya. Dia bukan milik siapapun juga. Iya. Kemudian kata beliau al-haramul mahad, adapun haram yang murni, kalau tadi kan halal yang murni. Sekarang haram yang apa? Yang murni. Ma fihi sifatun muharramah, yaitu yang ada padanya sifat yang diharamkan. Ya, seperti apa? Seperti memabukkan dalam arak. Wan najasa fil baul, contoh lagi apa? Najis yang ada di dalam air kencing. Au hasala bisababin manhiin anhu, atau kita mendapatkannya dengan cara yang haram. Kita mendapatkan atau meraihnya dengan cara apa? Dengan cara yang haram. Ya, kal mutahassil bidzulmi war riba, seperti antum mendapatkan harta dengan cara zolim atau dengan cara riba, Pak. Dapat duit nih, dari mana kamu dapat duit? Hasil nyuri, haram. Ya. Fahadhani tarfani zahiran, maka ini jelas sekali keharamannya. Wa yaltahiq bihima ma tahaqqaqa amruh, dan yang masuk juga kepada haram yang murni, ya, yaitu yang sudah menjadi jelas perkaranya. Walakin yahtamilu taghayyuruh, namun ada kemungkinan berubah. Walam yakul lidzalikal ihtimalu sababun dhahirun yadullu alaih, namun kemungkinan ini tidak memiliki sebab yang menunjukkan kepadanya. Ya. Fa inna saydal barri wal bahri halal. Contoh kata beliau, buruan daratan dan lautan pada asalnya halal, tidak Pak? Kita berburu di hutan misalnya, antum berburu kelinci atau yang lainnya, atau antum mancing atau jadi nelayan di laut, ya, berburu ikan misalnya, ya, itu halal. Illa annahu man sada dhabya aw samaka fa innahu yahtamil an yakuna qad malakaha sayyadun thumma aflatat. Namun kata beliau, contoh misalnya kalau antum berburu kijang di laut lagi di hutan. Bisa jadi kijang itu adalah milik orang. Ada kemungkinan enggak? Ada kemungkinan milik orang yang lepas di hutan. Tapi kemungkinan ini Pak kecil. Kemungkinan apa? Kecil, bahkan lemah. Ya. Maka yang seperti ini akhul Islam azanillah wa iyyakum tidak mengharuskan kita untuk meninggalkannya. Kalau misalnya kita mau mancing ikan terus dapat ikan, kemudian kita mikir jangan-jangan ini ikan orang lepas nih. Akhirnya antum nggak jadi dimasukin lagi. Kata beliau, ini berarti sudah masuk kepada derajat was-was. Masuk pada derajat apa? Was-was. Karena kemungkinannya itu sangat lemah sekali gitu loh. Beda kalau kemungkinannya sangat kuat. Ini berbeda kalau kemungkinan sangat apa? Sangat kuat. Li'annahu wahmun mujarradun la dalalata alaihi, sebab ini namanya waham, sebatas waham saja sudah. Ya, enggak ada dalilnya sama sekali, enggak ada buktinya sama sekali. Ya. Walau dalla alai dalil, beda kalau memang ada bukti yang sangat kuat bahwa ini milik orang.
Ada dugaan yang kuat bahwa itu milik apa? Orang. Misal an yajida fi dhibyah jarhan la yaqdir alaih illa ba'da dhabt. Ya kal kai. Contoh misalnya antum berburu kijang. Ternyata kijang itu ada tandanya. Biasanya kalau ada tandanya milik siapa? Sudah menjadi milik orang. Maka ketika kita melihat ada tanda, wah ini bukan milik saya ini. Ini sudah dimiliki orang ini. Maka pada waktu itu lebih baik kita tinggalkan. Iya. Sebagai kehati-hatian. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau di sini memberikan definisi syubhat. Wa haddu syubhah. Dan batasan syubhat itu apa sih? Batasannya apa? Ma ta'arada fihi i'tiqadani sadara an syai'aini muqtadiyaini li'tiqadaini, yaitu terjadi pertentangan antara dua keyakinan, Pak. Ya. Yang muncul dari dua perkara yang menyebabkan ya adanya dua keyakinan itu. Jadi batasan syubhat apa tadi, Pak? Yaitu pertentangan antara dua keyakinan, keyakinan halal dan keyakinan apa? Haram. Keyakinan ini benar dan keyakinan salah. Tabrakan nih, Pak. Dan kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana halal, mana haram. Iya. Kata beliau, wa misalatu syubhah katsirah. Dan contoh-contoh syubhat banyak. Contoh-contoh syubhat itu apa? Banyak. Wal muhimmu minha misalan. Namun yang paling penting itu ada dua contoh, kata beliau. Al-mithalul awwal, contoh yang pertama. Asyakku fi sababil muhallil awil muharrim. Yaitu ragu tentang sebab yang menjadikannya halal atau sebab yang menjadikannya haram. Ya, ragu tentang sebab yang menjadikannya halal atau sebab yang menjadikannya apa? Haram. Dan ini ada 4 macam. Dan ini ada berapa macam, Pak? Ada 4 macam. Iya. Macam yang pertama, an-na'ul awwal, an yakuna al-hillu ma'luman min qablu. Sebelumnya kita sudah tahu ini hukumnya halal. Sebelumnya kita sudah tahu hukumnya apa? Halal. Tsumma yaqa'u syak fil muhallil. Kemudian terjadi keraguan tentang perkara yang membuatnya dia ya halal. Fa hadhi syubhatun yajibu ijtinabuha, maka ini syubhat yang harus dijauhi. Wa yahrumul iqdamu 'alaiha, dan haram untuk dilakukan. Contoh, an yara saidan fayajrahuhu fayaqa'u fil ma. Dia ada orang berburu, Pak. Berburu apa? Misalnya berburu rusa. Lalu si pemburu ini memanahnya, dipanah, kena. Lalu si rusa ini lari, jatuh ke air. Jatuh ke mana? Ke air. Ya. Fayusadifu maitan. Apa yang terjadi? Matilah si rusa ini. Wala yadri hal mata bil gharqi aw bil jarhi, dan dia tidak tahu rusa ini matinya karena panah kita
atau karena tenggelam di dalam air. Paham tidak, Pak? Kita tidak tahu. Ini rusa yang saya panah ini matinya kenapa ya? Maka pada waktu itu apa? Fahadha haram. Maka ini hukumnya apa? Haram. Ya. Li'anna al-asla at-tahrim. Karena pada asalnya yang berhubungan dengan masalah daging itu hukumnya apa? Haram. Perhatikan baik-baik ini, Pak. Ya. Antum nembak burung, jatuh burungnya ke air. Matilah burung tersebut. Dan antum nggak tahu ini matinya karena tembakan antum atau karena apa? Kejebur di air. Maka yang seperti ini wajib tinggalkan, kata beliau. Nggak boleh dimakan, nggak boleh. An-naw'u tsani, macam yang kedua. An ya'rif al-hil wa yashukku fil muharram. Dia mengetahui kehalalan, tahu halalnya, punya ilmu dia tentang kehalalannya, tapi dia ragu tentang keharamannya. Iya. Fayakunul aslu fil hil, maka pada waktu itu kita ambil pada asalnya itu halal. Pada asalnya hukumnya apa? Halal. Wal hukmulah, dan kita hukumi itu hukumnya halal. Kama law tara ta'irun, contoh kata beliau, kalau burung terbang. Ada burung apa? Terbang. Faqala rajulun in kana hadza ghuraban famra'atu tariq. Lalu ada orang berkata, kalau ini burung gagak, maka istri saya cerai. Contoh aja, Pak, contoh, Pak. Walaupun memang contohnya agak ekstrim ini, Pak. Iya. Jadi ada burung terbang, lalu ada seorang laki-laki berkata, kalau ini burung gagak, maka istri saya cerai. Wa qala akhar wa illam yakun ghuraban famra'atu taliq. Yang satu lagi berkata, kalau ini bukan burung gagak, maka istri saya cerai. Tsumma tabasal amru. Kemudian tidak jelas ini gagak atau bukan. Kayaknya gagak, tapi kayaknya bukan. Terjadi keraguan. Fa inna la naqdi bit tahrim fi wahidi minhuma. Maka kita tidak hukumi cerai. Kita tidak hukumi apa? Cerai. Iya. Walaupun kata sebagian ulama yang lebih utama dia cerai saja. Namun tentunya akhwat Islam, yang pendapat yang sahih, yang rajih, tidak boleh mencerai seorang istri hanya dengan perkara yang sifatnya apa? Ragu. Kenapa? Karena pada asalnya cerai itu hukumnya haram, Pak. Dalil yang menunjukkan bahwa cerai itu hukumnya haram pada asalnya apa, Pak? Hadis bahwa Nabi SAW bersabda, Inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma'. Bahwa iblis itu meletakkan singgasananya di atas apa? Air. Dalam satu ayat yang lain, iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Fa ba'atsa sarayah, lalu kemudian iblis pun mengirimkan pasukan-pasukannya. Wa aqrabuhum ilaih a'dhamuhum fitnah. Pasukan iblis yang paling dekat kepada iblis itu yang paling besar fitnahnya. Ya, paling besar godaannya kepada manusia. Qala ahaduhum, salah satu mereka pasukan iblis ada yang berkata, fa'altu fa'kadha wa kadha, aku sudah melakukan ini dan ini. Kata iblis, ma sana'ta syai'an. Iblis berkata, kamu belum berbuat apa-apa. Yang satu lagi berkata, ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'ati. Aku tidak tinggalkan sampai aku berhasil menceraikan ia dengan istrinya. Maka kemudian iblis pun mendekatkannya dia dan berkata, kamu sebaik-baik pasukanku. Sehingga kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, atas dasar hadis ini menunjukkan bahwa apa?
bahwa cerai itu pada asalnya apa? Haram. Kenapa? Karena cerai itu tujuan iblis terbesar, ya, dari rumah tangga. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Mungkin contoh yang kedua ini yang paling pas begini, Pak. Kalau antum mendapatkan makanan, ya, kemudian antum tahu makanan ini halal. Kemudian setelah itu antum terjadi keraguan karena gara-gara ada sebagian orang mengatakan katanya ini mengandung gelatin babi. Sehingga akhirnya terjadilah di situ apa? Keraguan. Padahal sebelumnya antum sudah tahu ini hukumnya apa? Halal. Maka yang seperti ini akhwat Islam, ya, kita hukumi apa? Halal. Kenapa? Karena pada asalnya yang berhubungan dengan makanan itu hukumnya apa? Halal. Tapi kalau misalnya dia mau hati-hati, warok, dia cari makanan lain yang jelas halal, itu lebih baik. Iya. An-naw'u tsalits, macam yang ketiga. Macam yang keberapa? Yang ketiga. An yakunal aslu at-tahrim. Sesuatu itu pada asalnya haram. Walakin tar'a ma yujibu tahlil bidhannin ghalibin fahuwa mashkukun fihi wal ghalibu hilluhu. Namun kemudian ada sebab yang menyebabkan dugaan kuat itu halal. Ya. Maka ini sebetulnya masih ada keraguan tapi dugaan kuat kehalalannya. Misalu an yarmiya ila saydin fayaghibu anhu. Contoh, seseorang memanah binatang buruan, dipanah sama dia, lalu binatang buruannya pergi dan hilang. Tsumma yudrikuhu maitan, kemudian ia cari setelah keesokan harinya ketemu. Walaysa alai atharun siwa sahmihi, dan ternyata matinya di darat dan tidak ada bekas kecuali bekas panahnya saja. Tidak ada bekas panah orang lain ataupun bekas gigitan harimau ataupun yang lainnya. Fahadha adh-dhahiru fihi al-hil. Maka yang seperti ini yang kuat adalah halal. Karena kan sudah kita sebutkan tadi, Pak, masalah daging pada asalnya hukumnya apa? Haram. Sesuatu yang berhubungan dengan daging pada asalnya hukumnya apa? Haram. Namun ketika kita berburu dan kita baca bismillah, bas kena. Tapi kemudian si kijang ini, ya, lari, hilang. Kita cari, seharian baru ketemu sudah mati. Iya, dan tidak ada bekas kecuali panah kita. Maka yang seperti ini kata beliau yang kuat adalah halal. Li'anna al-ihtimal idza lam yastanid ila dalilin iltahaqa bil waswasah. Karena walaupun memang ada kemungkinan matinya selain oleh panah kita, tapi itu kemungkinan kecil. Maka ketika kita menggunakan kemungkinan yang kecil, yang lemah, itu justru malah was-was jadinya. Ya, malah apa? Was-was. Makanya di sini, Pak, penting sekali kita pahami kapan seseorang itu disebut was-was, kapan seseorang itu disebut apa? Mengamalkan yang yakin. Ya. Contoh misalnya, antum ragu nih. Tadi saya jam 11 sudah wudu.
Kemudian terjadi keraguan. Keraguannya apa, Pak? Udah kentut apa belum? Kayaknya tadi saya buang angin deh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya buang angin deh. Kayaknya enggak deh. Tapi antum yakin, antum sudah wudu. Maka dalam keadaan seperti ini yang yakin yang mana, Pak? Hah? Yang yakin itu antum sudah wudu kan? Namun di situ ada sedikit apa? Terjadi keraguan. Keraguan yang diragukan apanya, Pak? Batal atau tidaknya. Maka pada waktu itu yang kita hukumi apa? Bahwa kita masih di atas wudu. Kenapa? Karena batal atau tidaknya ini masih perkara yang ragu. Maka tentu yang yakin tidak boleh kalah oleh yang apa? Yang ragu. Nah, ketika antum malah mengambil yang ragu dan meninggalkan yang yakin, antum terkena was-was. Antum terkena apa? Was-was. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. An-naw'ur rabi, macam yang keempat. An yakuna al-hillu ma'luman walakin yaghlibu 'ala adh-dhanni taryanul muharram bisababin mu'tabarin fi ghalbati adh-dhanni syar'an. Sesuatu yang halalnya sudah diketahui, kehalalannya sudah diketahui. Namun kemudian dugaan kuat datang akan adanya sebab keharamannya. Akan ada sebab keharamannya. Contoh misalnya kata beliau, misalu an yuaddi ijtihadu ila najasati ahadil ina'aini bil i'timad ala alamatin muayyanatin tujibu alaihi dhann. Yaitu terjadi keraguan nih antara dua bejana. Mana yang najis? Antara yang ini atau yang itu. Namun kemudian, Pak, ada dugaan yang sangat kuat karena ada bukti yang menguatkan, misalnya bahwa yang najis itu yang ini. Maka pada waktu itu kata beliau, maka saat seperti itu fatujibut tahrimu syurbi, wajib atau tidak boleh kita minum dari air bejana tersebut. Sebagaimana halnya kita tidak boleh berwudu darinya. Kalau kita tadinya ragu, kemudian ada sedikit bukti yang menguatkan bahwa yang ini yang hukumnya apa? Yang najis, yang ini enggak. Nah, ini akal Islam, ini 4 permasalahan yang sudah kita sebutkan tadi pada contoh yang pertama. Di mana contoh yang pertama tadi apa? Itu keraguan tentang sebab yang menghalalkan dan sebab yang mengharamkan. Nah, itu tadi ada 4 macam. Sekarang contoh yang kedua, kata beliau, an yakhtalital haramu bil halal. Yang haram dan yang halal nyampur. Yang halal dan yang haram apa? Nyampur. Wa yastabihul amru fi, sehingga jadi samar, kita enggak tahu mana yang halal mana yang haram. Wa dzalika ala adrub, ini pun ada beberapa macam. Ini pun ada beberapa macam kata beliau. Ahaduha, yang pertama, idza ikhtalatat maitah bimudzakkah, kalau bercampur antara ayam yang disembelih dengan ayam yang bangkai, tercampur, dan antum nggak tahu mana yang bangkai, mana yang apa, yang udah dipotong. Karena kan sebagian penjual ayam, Pak, sebagian penjual daging ayam itu nggak mau rugi.
Akhirnya apa yang terjadi? Ayam yang mati, terkadang kan ketika dalam perjalanan tuh ada yang mati, Pak. Nah, nggak mau rugi, akhirnya dipotong juga. Dan kita tahu si penjual ini memang punya kebiasaan seperti itu, suka mencampur antara daging yang bangkai dengan daging yang disembeli. Ya. Aw bi asyratin minal mudzakkayat wa nahwi dzalika minal adad al-mahsur wa mithlu an tashtabih ukhtuhu bi ajnabiyat. Fa hadhihi syubhah yajib ijtinabuha. Contoh lain kata beliau, ya. Ada sebuah desa yang jumlah penduduknya terhitung sedikit. Dan di desa itu salah satu wanitanya adalah saudara sesusuan kita, tapi kita nggak tahu yang mana. Maka pada waktu itu tidak boleh menikahi wanita yang ada di desa itu. Sebagaimana juga tadi, ketika tercampur antara daging ayam yang bangkai dengan daging ayam yang apa? Yang disembelih, yang halal, maka kita tidak boleh beli dari dia, Pak. Kalau kita tahu kebiasaan dia mencampur antara yang bangkai dengan yang bukan bangkai. Iya. Itu yang di belakang. Ya akhi, saya mau ajarkan sama kamu ilmu. Menuntut ilmu itu jauh lebih besar pahalanya daripada membaca Al-Quran. Ya. Kamu duduk dengerin menuntut ilmu itu lebih bermanfaat karena ilmu ini menjelaskan tentang Al-Quran. Kamu duduk di sini di majlis ta'lim, dengarkan baik-baik. Ya. Tapi kalau kamu mau nyoba baca Quran, ya mohon maaf jangan di sini. Karena ini majlis ta'lim dan kamu harus tahu majlis ilmu itu dihadiri malaikat loh. Ya. Malaikat saja hadir mendengarkan. Ya. Baik. Ini contoh yang pertama nih. Bercampur antara daging yang haram dengan daging apa? Yang halal. Maka yang kita lakukan apa? Tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Ya. Atsani, contoh yang kedua, an yakhtalita haramun mahsur bihalalin ghairi mahsur. Bercampur antara yang halal dan yang haram, tapi yang haramnya sedikit dan yang halalnya banyak banget. Ya. Kama law ishtabahat ukhtuhu aw 'ashra rada'i bi niswati baladin kabir. Contoh misalnya, antum tahu di Jakarta itu ada seorang wanita yang merupakan saudari sepersusuan antum. Atau ada 3 wanita di Jakarta yang merupakan saudari sepersusuan antum. Yang namanya saudari sepersusuan boleh dinikahin nggak, Pak? Nggak boleh, haram. Tapi masalahnya jumlahnya 3, sementara wanita di Jakarta jutaan. Maka apakah yang seperti itu akhirnya kemudian kita tinggalkan semuanya? Ya enggak lah. Boleh. Ya, kecuali setelah nikah ternyata ada seorang wanita yang bersaksi. Yang kamu nikahi itu adalah saudari sepersusuan kamu. Maka wajib kamu pisah. Sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian datang seorang wanita dan bersaksi bahwa istrinya itu ternyata adalah saudari sepersusuannya. Akhirnya suaminya datang ke Rasulullah dan bertanya, lalu Rasulullah bersabda, "Kaifa wa qad qil?" Gimana lagi? Sudah ada saksi. Akhirnya kemudian laki-laki ini pun meninggalkan karena itu tidak halal buat dia dan menikah dengan wanita lain. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa kadzalika man 'alima anna malad dunya khalatahu haramun qat'an lam yalzamhu tarku syira' wal akl
li'anna fi dzalika harajan. Demikian pula yang namanya harta di dunia ini, Pak, pasti ada yang haram, ada kan? Tapi juga yang halal juga banyak. Ya. Karena halalnya jauh lebih banyak dibandingkan yang haramnya, maka pada waktu itu kita tidak boleh meninggalkannya kecuali dengan bukti yang jelas bahwa ini harta memang dari hasil yang haram. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Atsalis, contoh yang ketiga kata beliau, an yakhtalita haramun la yuhsar bihalalin la yuhsar. Bercampur yang halal dan yang haram, tapi yang haramnya banyak banget dan yang halalnya juga banyak banget, Pak. Campur. Ya. Yang halalnya banyak banget, yang haramnya juga sangat banyak. Ka hukmil amwali fi zamanina hadza fala yahrum bihadzal ikhtilat tanawulu syai'in bi'aini. Seperti halnya kata beliau harta-harta yang ada di zaman kita. Itu di zaman Ibnu Qudamah, gimana di zaman kita lah, Pak. Ya. Maka pada waktu itu kata beliau tidak haram hukumnya ya untuk menggunakan harta-harta yang ada di zaman sekarang, ya karena kita sudah tahu tentu di zaman sekarang, Pak, tidak lepas dari apa? Riba. Ya. Dari percikan riba tuh. Ya. Maka ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, maka saat itu ya kita makan aja. Kecuali kalau sudah jelas ada bukti yang kuat bahwa ternyata ini ya haram, maka pada waktu itu enggak boleh dimakan. Makanya kata beliau illa an yaqtarina bitilkal ain alamah tadullu ala annahu minal haram, kecuali kalau memang ada bukti bahwa harta tersebut hukumnya apa? Haram. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ini akan Islam azani Allah wa iyyakum, ya, contoh daripada yang bercampur antara yang haram dan yang halal. Jadi ada beberapa keadaan tadi ya. Keadaan yang pertama, haramnya sedikit tapi halalnya banyak. Maka ini enggak masalah. Contoh yang kedua, haram dan halalnya sama-sama sedikit. Misalnya haramnya 1, halalnya 10. Maka yang seperti ini tinggalin semuanya. Contoh yang ketiga tadi apa? Haramnya banyak, halalnya juga banyak. Iya. Maka yang seperti ini pada asalnya kita kembalikan dulu, harta itu pada asalnya apa? Halal. Sampai ada bukti yang kuat bahwa itu haram. Iya. Kemudian kata beliau al-qismu tsalits, bagian yang ketiga. Ya, minal kitab, dari kitab ini. Fil halali wal harami wal bahthi was su'ali wal hujum wal ihmal wa madhanniha. Tentang halal dan haram, pembahasan dan pertanyaan. Ya. Kata beliau, i'lam annahu law qadima laka at-ta'amu aw quddima laka at-ta'amu aw uhdiyat laka hadiyatun aw aradta an tashtariya syai'an min syakhsin falaysa laka an taqul hadha mimma la atahaqqaqa hillahu fa uridu an ufattisha anhu wa laysa laka an tatruka al-bahtha mutlaqa bal as-su'alu wajibun marrah wa haramun marrah wa mandubun marrah wa makruhun marrah. Ketahuilah, kalau ada orang yang ngasih kamu hadiah atau memberi kamu makanan, atau kamu ingin membeli sesuatu dari seseorang, maka kamu tidak perlu berkata
maaf, hadiah ini belum jelas kepada saya kehalalannya. Ya. Maka saya ingin memeriksa dulu. Gak perlu teman antum datang ke antum ngasih makanan, ini hadiah dari saya. Terus antum bilang, maaf ya, makanan ini halal apa haram? Yang ngasih teman muslim gitu loh. Ya, saya belum bisa terima nih, saya mau periksa dulu nih, halal apa haram. Ini namanya nyusahin orang, Pak. Dan bahkan nyusahin diri sendiri, Pak. Ya. Namun juga bukan berarti kita tidak berhati-hati. Kadang kata beliau pertanyaan itu wajib, kadang haram, kadang sunnah, kadang makruh. Ada keadaan-keadaannya. Wal qaulu Syafi'i, pendapat yang paling memuaskan dalam masalah ini kata beliau, anna madhannatas su'ali ar-ribah. Boleh nanya kapan? Kalau muncul keraguan. Kalau muncul apa? Keraguan. Ya. Kalau antum tahu teman antum ini orangnya kurang peduli masalah halal dan haram, terus teman antum ngasih antum daging, sementara antum tahu teman antum ini orangnya nggak peduli dengan halal dan haram. Seperti ini menimbulkan keraguan nggak, Pak? Menimbulkan keraguan. Boleh nggak kita nanya? Boleh, nggak masalah. Afwan akhi, ya, syukron hadiahnya, cuman kalau boleh tahu beli di mana. Ya, terpaksa kita tanya karena kita tahu sifat orangnya itu nggak peduli sama halal dan haram. Ya. Tapi kalau antum punya teman yang antum tahu dia udah ngaji, udah paham halal dan haram, nggak perlu lagi nanya seperti itu. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Contoh lagi, Pak. Kalau antum beli ayam, chicken, apa sih yang digoreng itu, Pak? Fried chicken. Iya. Dan antum tahu ini tokonya milik orang Yahudi. Dan kita tahu bahwa sembelihan orang Yahudi pada asalnya hukumnya apa? Halal. Allah yang menghalalkan dalam Al-Quran. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum, dan sembelihan ahli kitab halal buat kalian. Apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu, Pak, sangat hati-hati dalam masalah sembelihan. Ya. Dibandingkan orang Nasrani jauh. Orang Yahudi itu dalam masalah sembelihan mereka sangat hati-hati. Nah, pada waktu itu kalau kita tahu misalnya ini milik orang Yahudi, ya, nggak perlu lagi kita nanya, Mas, ini daging ayamnya dari mana? Halal apa haram? Nggak perlu. Atau misalnya antum beli ya fried chicken dari toko yang milik seorang muslim yang kita tahu dia muslim yang taat, nggak perlu lagi nanya. Ya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi kapan boleh nanya? Tadi kalau muncul apa? Keraguan. Wa hiya tahsulu imma min amrin yata'allaqu bil mali aw bi sahibil mal. Keraguan itu muncul biasanya berhubungan dengan hartanya atau pemilik harta. Ya, barang dagangannya atau pemilik barang dagangan. Amma ma yata'allaq bi sahibil mal fa nahwa an yakuna majhulan. Ya. Adapun kalau berhubungan dengan pemiliknya, karena kita nggak tahu bagaimana agama dia, bagaimana apa? Dia.
fa huwa alladhi laysa 'alaihi qarinah tadullu 'ala dhulmihi ka ziyil ajnad wala 'ala salahihi ka thiyabi ahli al-ilmi waz-zuhd. Fa huna la yajibu su'al wala yajuz. Nah, kalau kita nggak tahu nih Pak, dia ini orang soleh atau bukan, tapi kita tahu dia muslim, tapi kita nggak tahu nih orang soleh atau bukan, ya pakaiannya biasa-biasa aja, maka kata beliau saat seperti ini tidak perlu bertanya, bahkan tidak boleh, ya, lianna fihi hatkul muslim wa idza'uhu. Sebab kalau seperti ini kita meriksa dulu orangnya gimana nih, soleh apa enggak, ini sama saja mencari-cari apa? Aib dia, nggak boleh. Ya. Wala yuqalu li hadza innahu mashkukun fi. Yang seperti ini tidak boleh dikatakan ini masih meragukan, nggak boleh. Li'anna al-mashkuka fihi huwa alladhi tahsulu fihi al-ribah bidalalah. Karena sesuatu yang ragu itu kalau ada bukti. Kalau ada sesuatu yang menyebabkan itu ragu, ya. Contoh misalnya, mithlu an yakuna ala khilqatil atraq. Contoh misalnya Pak, penjualnya ini atau pemiliknya ini penampilannya kok kayak orang kafir. Penampilannya kayak apa? Orang kafir. Ini muslim apa kafir ya? Jadi bingung saya nih. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Fahada ya. Kata beliau misal an yakuna ala khilqatil atraq wa ahlul bawadi al-ma'rufina bil-dhulm wa qat'it tariq. فهذا يجوز معاملته لأن اليد تدل على الملك وهذه دلالة ضعاف إلا أن الترك من الورع إلا أن الترك من الورع. Ya. Kata beliau maka yang seperti ini kalau misalnya kita masih ragu ini kok gayanya kayak orang kafir, maka seperti ini kata beliau apa? Boleh kita bermuamalah enggak dengan orang seperti ini? Boleh. Iya. Dan ya kita boleh membeli darinya? Boleh, kata beliau. Kenapa? Karena belum ada bukti yang menunjukkan ya tentang keharamannya dan ketidakbolehannya. Walaupun kata beliau memang kalau mau hati-hati warok, kita tidak beli dari dia lebih baik. Sehingga ini hukumnya kepada masalah apa? Kewarokan, namun itu tidak wajib. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau memberikan contoh lain ya yang berhubungan dengan bercampurnya yang halal dan haram, namun sudah kita sebutkan tadi dan sudah dibahas tadi oleh beliau sebetulnya ya. Maka kita langsung saja kata wa'lam anna su'ala innama yaqa'u li ajli ribah fala yanqati'u illa min haitsu tanqati'u ribah al-mufdiyah lahu. Ketahuilah bahwa bertanya itu akibat karena ada keraguan, maka tidak terputus sampai hilangnya keraguan. Ya. Artinya sudah kita sebutkan tadi, boleh bertanya, boleh memeriksa tentang halal atau tidaknya kalau memang muncul keraguan, dan keraguan ini tetap ada sampai apa? Pertanyaan ini tetap boleh sampai hilangnya keraguan. Ya. Bi alla yakuna al-mas'ulu muttahaman fa in kana muttahaman wa 'alimta anna lahu gharadan fi hudurika aw qabuli hadiyatihi fala thiqata bi qawlihi ya wa yanbaghi an yas'al ghairah. Ya. Seperti misalnya kata beliau, yang ditanya ini tertuduh, ya tidak tertuduh, belum ada bukti yang menunjukkan dia itu ya orang yang tidak bisa dipercaya. Beda kalau misalnya dia tertuduh, ya ada bukti yang menunjukkan bahwa dia ada tujuan-tujuan yang enggak.
sehingga kita tidak bisa mempercayai ucapannya. Maka pada waktu itu boleh kita tanya yang lainnya, orang lain yang lebih paham tentang masalah itu, kata beliau. Iya. Al-qismur rabi', bagian yang keempat, fi babil halali wal haram, itu tentang bab halal dan haram. Wa kaifiyatu khurujit taib anil madzalim al-maliyah, tentang bagaimana orang yang bertaubat dari harta yang haram itu. Kata beliau, i'lam anna man taba wa fi yadihi malun mukhtalitun fa alaihi tamyizul harami wa ikhrajuhu. Ketahuilah bahwa orang yang bertaubat dan ia memiliki harta yang bercampur antara yang halal dan yang haram. Jadi ada orang bertaubat, Pak, sementara hartanya nyampur. Ada harta yang haram, ada harta yang halal. Maka wajib ia memisahkan antara yang haram dan yang halal tersebut, dan ia mengeluarkan yang haram. Fa in kana ma'lumal 'aini fa amruhu sahlun. Kalau harta yang haram ini jelas, maka ini mudah. Ya. Wa in kana multabisan mukhtalitan, tapi kalau enggak jelas mana yang haram mana yang halal, fa in kana min dhawatil amthal kal hububi wan nuqudi wal adhan wa kana ma'lumal qadar muyiza dzalikal qadar. Tapi ada yang semisal, contoh misalnya masa uang, ya. Antum tahu misalnya uang antum itu tercampur antara uang yang halal dan uang yang haram, tapi nggak tahu uang yang mana yang haram. Tapi antum tahu jumlahnya berapa. Jumlah uang yang haram saya adalah sekitar 10 juta. Maka keluarkan 10 juta itu. Iya. Fa in ushkila alai, tapi kalau misalnya bukan berbentuk uang dan sulit sekali untuk dibedakan mana, ya, untuk antum ketahui mana yang halal mana yang haram, maka ini ada dua cara. Yang cara yang pertama, al-akhdhu bi ghalibil dhann, yaitu mengambil dugaan yang kuat. Antum punya beberapa tanah dan antum tidak tahu tanah mana yang haram, maka cukup antum ada dugaan kuat yang tanah ini yang haram dulu, yang saya ambil hasil korupsi. Iya. Wathani, cara yang kedua kata beliau, al-akhdhu bil yaqin, itu mengambil sesuatu yang yakin. Wa huwal wara, yaitu sifat wara. Iya. Dan tentunya untuk sampai kepada derajat yakin akhul Islam, ini membutuhkan kepada bukti-bukti yang sangat kuat. Iya. Fa idza akhrajal mal al haram fa in kana lahu malikun muayyan wajaba sarfuhu ilaihi aw ila warithihi. Kalau harta haram ini sudah kita keluarkan dan kita tahu harta ini milik orang dan kita tahu orangnya, Pak, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Wajib dikembalikan kemana? Ke pemiliknya. Ya. Contoh misalnya antum dulu waktu kerja di pabrik, antum suka ngambil barang-barang pabrik. Sekarang antum sudah hijrah, barang-barang itu masih ada. Dan antum tahu pemiliknya siapa? Ya di pabrik itu, ya balikin lah. Ya, wajib antum balikan, kata beliau. Kalau ternyata pemiliknya sudah meninggal, kasih kepada para ahli warisnya. Wa in kana lidzalikal mal ziyadah wa manfaah jama'a dzalika kullahu wa sarafahu ilaihi. Tapi kalau misalnya, Pak, harta haram ini sudah antum putar sehingga harta haram ini jadi bertambah, Pak. Misalnya harta haramnya 10 juta. Karena antum putar jadi 100
juta. Maka 100 juta ini semuanya wajib dikeluarkan. Karena sesuatu yang berasal dari yang haram, hukumnya apa? Haram. Nggak boleh antum bilang gini, tapi kan ini hasil usaha saya udah capek memutar. Enggak. Iya. Karena yang berasal dari yang haram itu biasanya haram. Maka ya udah 100 juta keluarin. Sebenarnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian jatuhlah batu dari atas. 3 orang soleh, tiga-tiganya. Maka masing-masing mereka berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amalan soleh yang dahulu mereka lakukan. Yang ketiga, ya, berkata, ya Allah, dahulu aku punya orang-orang yang aku gaji dan dia kerja padaku. Semua aku sudah kasih gajinya kecuali 1 orang, ya Allah. Dia pergi entah kemana. Lalu aku kembangkan hartanya tersebut sehingga menjadi banyak. Ada 1 lembah kambing, 1 lembah sapi, 1 lembah, ya, unta, budak dan yang lainnya. Suatu ketika ia datang kepadaku dan meminta upah. Lalu aku berkata, semua yang kamu lihat itu milik kamu, silakan ambil. Akhirnya orang itu mengambil semuanya. Kenapa? Karena itu hasil pengembangan dari upah dia, dan itu memang jadi hak dia. Bukan hak kita yang ngembangin, salah. Kalau kita, ya, di zaman sekarang sih enak aja. Udah gaji kamu kan dulu ya 1 juta, ya udah nih ambil 1 juta. Selebihnya ini punya saya. Oh, nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena ini pengembangan dari harta dia. Maka itu semua jadi milik dia. Iya. Tapi saya kira cukup dulu sampai di sini, Pak. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Orang memiliki akhlak yang buruk. Bolehkah kita berlepas dan tidak mau ikut majelisnya, tetapi tetap membenarkan ilmunya? Kalau akhlak buruk itu sampai kepada derajat fasik, sampai kepada derajat apa? Fasik, maka sikap antum meninggalkannya benar. Tapi kalau akhlak yang buruk itu tidak sampai kepada derajat apa? Fasik. Contoh misalnya akhlak buruk itu dia orangnya agak temperamen, pemarah. Maka yang seperti ini jangan sampai antum tinggalkan. Antum tahu imam dalam ilmu hadis, perawi hadis di zaman tabi'in, ada seorang ulama namanya Nafi Maula Ibnu Umar. Majelis talimnya, Pak, yang mampu bersabar terhadap Imam Nafi cuma 1 orang, Imam Malik. Karena beliau ini orangnya keras, kasar. Iya. Tapi subhanallah, sanad Malik dari Nafi itu, kata Imam Bukhari apa? Silsilatul dhahab, ini rantai emas. Iya. Makanya yang benar-benar terkumpul pada seorang ustadz semua akhlak yang baik itu susah, Pak. Kalau antum pengen seorang ustadz terkumpul padanya semua akhlak yang baik, susah. Pasti ada kekurangan pada salah satu apa? Akhlaknya. Pasti itu. Makanya kekurangan yang ada pada akhlaknya selama tidak sampai kepada derajat apa? Fasik. Ya. Adapun kalau akhlak yang buruk ini sampai kepada derajat fasik, contohnya apa? Dua-duaan sama akhwat yang bukan mahramnya misalnya. Ya. Maka yang seperti ini
jangan diambil ilmunya, tapi antum berusaha untuk nasihatin dia. Ya, jadi antum lihat ya keadaannya bagaimana. Waktu saya kecil menemukan uang tetangga yang hilang dan tidak saya kembalikan. Masya Allah. Setelah 30 tahun lebih baru saya kembalikan. Asalnya sih 25 rupiah. Lalu saya kembalikan 100.000. Bagaimana hukumnya? Bagus. Antum mengembalikan 100.000 nih. Ya. Berarti selebihnya apa? Pahala buat antum. Ya. Namun Pak, barang temuan itu kalau kita tahu pemiliknya wajib apa? Dibalikan. Tapi kalau kita menemukan suatu barang dan kita tahu barang tersebut tidak bernilai menurut pemiliknya, boleh kita langsung miliki, gak masalah. Di jalan antum lagi jalan nih, tahu-tahu ada duit 1.000 perak. Duit 1.000 di zaman sekarang saya yakin juga pemiliknya nggak bakal nyari-nyari, Pak. Nggak perlu antum injek dulu lihat kanan kiri, Pak. Ambil aja, kantongin, nggak masalah. Ya. Beda kalau harta tersebut bernilai dan pemiliknya pasti mencari. Kalau uang yang haram itu Ustadz, disalurkannya kemana? Syekh bin Baz mengatakan uang yang haram disalurkan untuk perkara-perkara kepentingan umum, jalan umum, WC umum. Kalau Syekh Jibrin pendapatnya bahwa uang yang haram boleh diberikan kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan. Iya. Loh, itu kan uang yang haram. Iya, memang haram. Tapi kan keharamannya itu ya bukan secara ainnya, Pak. Karena kan yang uang haram tuh haramnya ada dua. Ada haramnya karena akadnya, ada haramnya karena memang ainnya haram. Adapun yang akad, misalnya uang tersebut jadi haram gara-gara akadnya akad riba. Paham tidak, Pak? Maka sebagian ulama mengatakan ketika ada akad yang halal menjadi halal. Contoh misalnya, antum bermuamalah ribawi, dapat uang riba, haram buat antum kan? Boleh nggak saya kemudian orang ini antum mengasih hadiah kepada fakir? Udah saya berikan aja kepada fakir miskin lah. Sebagian ulama seperti Syekh Jibril makan boleh. Kenapa? Karena akad antum dengan dia halal. Itu hibah, ngasih. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan tidak boleh diterima kecuali kalau memang dia sangat membutuhkan. Kalau tahu itu uang riba. Karena firman Allah mengatakan wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkan semua yang tersisa dari apa? Riba. Iya. Syekh Jibrin mengatakan uang haram boleh disalurkan kepada apa? Fakir miskin dan kemaslahatan kaum muslimin berdasarkan perbuatan Umar bin Khattab yang mengambil jizyah dari orang-orang Majusi. Di mana orang Majusi mereka banyak yang usahanya haram. Dan mereka membayar jizyah kepada Umar, dan uang-uang jizyah dari orang-orang Majusi itu di zaman Umar dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Iya. Bagaimana kalau suami menafkahi istri dengan harta yang belum jelas? Dalam artian setiap ditanya asal hartanya dari mana selalu menjawab gak perlu tahu. Ya memang istri gak perlu tahu. Kenapa? Karena pemberian suami wajib kepada istri, dan istri berhak mendapatkan nafkah dari siapa? Maka bagi istri halal. Tapi bagi suami kalau ternyata itu pendapatannya haram buat suami. Tapi buat istri halal. Kecuali kalau istri tahu suaminya perampok.
ngambil, dapat hartanya dari hasil apa? Merampok, wajib dikembalikan tuh kepada pemiliknya, nggak boleh diambil. Ya. Maka kalau misalnya istri bertanya, Mas, saya kan pengen tahu kamu tuh kerjaannya apa, halal apa haram. Boleh nggak pertanyaan seperti itu? Boleh, nggak masalah. Iya, supaya jelas statusnya. Nah sekarang jadi masalah kalau istri tahu, ya suaminya kerja di lembaga yang haram, sementara si istri juga nggak kerja dan mengandalkan apa? Gaji suaminya. Maka yang seperti ini istri boleh nggak mengambil, Pak? Boleh, nggak masalah. Iya. Saya memiliki saudara sepupu yang sudah berkeluarga. Sepupu saya dan suaminya sama-sama bekerja. Sepupu saya bekerja dengan pekerjaan yang halal insya Allah. Namun suaminya pegawai lembaga ribawi. Yang saya telah mengetahui bahwa kebutuhan primer dalam rumahnya ditanggung oleh suami. Pertanyaannya, Ustadz, apa boleh bagi saya untuk menerima kiriman makanan atau memenuhi undangan untuk makan di rumahnya? Yang mana saya telah mengetahui untuk makanan tersebut didapat dari penghasilan suami. Kalau antum tahu bahwa itu semua dari harta suami, jangan. Iya. Kalau antum tahu itu dari harta siapa? Suami, jangan, sebagai warok kehati-hatian. Walaupun memang sebagian ulama ada yang membolehkan. Kenapa? Karena ini haramnya akibat akad. Iya. Haramnya akibat apa? Akad. Jika ada gosip bahwa tukang jualan itu menggunakan bahan yang haram, padahal tukang jualan tersebut berjilbab, taat beragama. Nah, gosip ini dari siapa? Kalau kita tahu tukang jualannya dia taat orangnya, berjilbab, suka sholat dan yang lainnya, tahu ada gosip, masa gara-gara gosip kita tuduh orang tersebut? Nggak boleh, akhi. Kalau kita tahu dia orangnya taat, orangnya paham, berjilbab dan yang lainnya, buang jauh-jauh gosip itu. Kecuali kalau antum mendapatkan bukti yang sangat kuat. Iya. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Iya. Ada yang mau tanya, silakan. Silakan. Kan tadi di atas diterangkan bahwa warok itu zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Betul. Dan warok itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan untuk akhirat. Yang dikhawatirkan. Membahayakan untuk akhirat. Betul. Terus apakah ada orang yang warok tapi tidak zuhud? Apakah ada orang yang warok tapi tidak apa? Zuhud. Saya mau tanya tadi kan zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk apa? Akhirat. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu, paham tidak? Tidak bermanfaat. Itu hukumnya apa? Halal apa haram? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh misalnya, ya, main game misalnya, nggak ada manfaatnya. Pada asalnya main game hukumnya apa? Boleh. Melakukan sesuatu yang mubah saja tapi nggak ada manfaatnya, ya. Maka yang seperti ini memang bisa mengurangi apa? Muru'ah. Bisa mengurangi apa? Muru'ah. Ya. Maka dari itu kalau misalnya antum membeli sepatu
Padahal antum punya sepatu di rumah 2, kemudian antum beli lagi 1. Boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau antum zuhud, antum tidak beli. Tapi secara warok, karena itu boleh dan tidak membahayakan agama saya, nggak masalah. Paham tidak? Iya. Tapi kalau antum membeli benda yang menyebabkan antum sibuk sama benda itu, bisa melalaikan apa? Salat, melalaikan zikir kepada Allah. Ya, bahkan menjerumuskan kepada apa? Hal-hal yang dimakruhkan, bahkan yang haram. Maka antum namanya enggak warok. Enggak apa? Enggak warok. Iya. Memang tipis banget perbedaan antara apa? Warok dan apa? Zuhud tersebut. Naam. Faham, akhi? Kalau kita bertangga dengan orang muslim, kemudian kita dapat hadiah dari acara-acara ritual mereka, apakah kita tahu makanan ini halal, apakah itu boleh dikonsumsi atau gimana, ataupun dari acara-acara seorang muslim dari ritual-ritual bid'ah? Kalau ritual-ritual jelas mengandung kesyirikan nggak boleh. Tapi kalau ritual-ritual bid'ah, saya nggak tahu. Nanti saya coba cari-cari lagi. Taib, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.